Keputihan berlebihan itu masalah yang umum banget, tapi seringnya bikin kita khawatir dan nggak nyaman. Nah, di sini kita akan bedah tuntas semuanya, mulai dari apa aja penyebabnya, sampai gimana solusi paling efektif, tentunya berdasarkan sumber-sumber yang bisa kita percaya. Pernah nggak sih kamu merasa cemas gara-gara keputihan tiba-tiba jadi lebih banyak dari biasanya? Kalau iya, tenang. Kamu nggak sendirian kok. Ini kekhawatiran yang wajar banget dan dialami oleh jutaan wanita lainnya. Faktanya, angka ini nunjukin betapa umumnya masalah ini. Menurut sebuah data, sekitar 75% wanita di seluruh dunia pernah ngalamin infeksi jamur vagina paling nggak sekali seumur hidup. Dan itu salah satu penyebab utama keputihan nggak normal. Jadi intinya, ini sama sekali bukan hal aneh atau sesuatu yang perlu bikin kita malu. Biar lebih jelas, kita akan bahas 5 poin utama. Pertama, kita cari tahu bedanya keputihan normal dan gak normal. Terus, kita bongkar 10 pemicu utamanya, kapan kita harus mulai waspada, kita lihat juga solusi herbal yang ternyata udah terbukti ilmiah, dan terakhir kita cari tahu solusi praktis untuk jaga kesehatan kita. Oke, kita masuk ke bagian pertama, belajar memahami sinyal dari tubuh kita sendiri. Ini penting banget, supaya kita bisa bedain mana yang cuma fungsi alami tubuh dan mana yang jadi tanda-tanda ada masalah. Nah, di slide ini perbandingannya jelas banget. Anggap aja ini contekan simpel buat kita. Kalau keputihan normal atau fisiologis, warnanya itu bening atau putih susu, baunya hampir nggak ada, dan teksturnya bisa cair atau agak lengket. Nah, lampu kuningnya nyala kalau warnanya udah berubah jadi kuning, hijau, atau keabu-abuan. Baunya amis, dan yang paling penting ada rasa gatal atau perih. Itu yang kita sebut patologis. Sekarang, yuk kita selami lebih dalam, apa aja sih yang bisa jadi pemicunya? Ada 10 penyebab umum yang perlu kita tahu, mulai dari yang benar-benar alami sampai yang disebabkan oleh infeksi. 3 penyebab pertama ini sebenarnya alami banget dan biasanya bukan pertanda buruk. Misalnya nih, pas masa subur atau ovulasi, tubuh kita otomatis produksi lebih banyak lendir. Itu normal. Gairah seksual juga sama, memicu pelumasan alami. Bahkan, stres juga bisa loh ganggu keseimbangan hormon yang ujung-ujungnya ngaruh ke volume keputihan. Nah, selanjutnya ini penyebab yang harus kita waspadai, yaitu karena infeksi. Infeksi jamur atau kandidiasis biasanya punya ciri khas keputihan yang kental, menggumpal kayak keju. Sementara vaginosis bakterialis atau BV itu identik banget sama bau amisnya. Dan beberapa jenis infeksi menular seksual juga bisa jadi biang keladinya. Terakhir, beberapa faktor dari gaya hidup kita juga bisa jadi pemicu. Penggunaan kontrasepsi hormonal misalnya bisa mengubah keseimbangan bakteri baik di vagina. Atau bisa juga karena reaksi alergi dari sabun atau deterjen baru. Dan buat para ibu, perubahan hormon drastis selama kehamilan dan menyusui juga sering banget bikin keputihan jadi meningkat. Dengan semua penyebab tadi, mungkin kamu jadi mikir, jadi kapan aku harus beneran khawatir dan ke dokter? Oke, mari kita lihat tanda-tanda bahaya yang gak boleh kita abaikan. Ini nih, bagian yang paling krusial. Kalau kamu mengalami salah satu aja dari gejala yang ada di sini, bau yang aneh, warna yang nggak biasa, tekstur yang menggumpal atau berbusa, apalagi kalau disertai gatal parah, nyeri, atau pendarahan, jangan pernah ditunda. Ini adalah sinyal dari tubuh kamu untuk segera ketemu dokter. Oke, setelah kita paham masalahnya, sekarang waktunya kita cari solusi. Selain lewat penanganan medis, ternyata alam juga menyediakan solusi herbal yang kekuatannya sudah didukung oleh penelitian ilmiah loh. Tapi sebelum kita bahas herbal, ada 4 kebiasaan dasar yang efeknya gede banget. Pertama, selalu bersihkan dari arah depan ke belakang. Kedua, pilih celana dalam katon biar sirkulasi udara lancar. Ketiga, hindari produk kewanitaan yang pakai parfum. Dan keempat, coba kelola stres. Anggap aja ini fondasi kita, 4 pilar simpel buat jaga area intim tetap sehat. Nah, di luar kebiasaan baik tadi, ada 2 jagoan dari alam yang pastinya udah nggak asing lagi buat kita. Dan sekarang kekuatannya didukung sains, daun sirih dan kunyit. Dan ini bukan cuma katanya loh, ada buktinya. Sebuah penelitian terbaru dari jurnal Midwifery di tahun 2024 menyimpulkan dengan sangat jelas, baik daun sirih maupun kunyit, dua-duanya terbukti efektif untuk mengatasi keputihan. Terus, apa sih yang bikin daun sirih ini sepowerful itu? Sebuah jurnal lain menemukan jawabannya, sifat antiseptiknya itu ternyata 5 kali lebih efektif daripada fenol biasa. Ini semua berkat senyawa super bernama kafikol. Luar biasa kan? Lalu, gimana dengan kunyit? Nah, senjata rahasianya itu namanya kurkumin.
Kurkumin ini punya sifat anti peradangan dan antibakteri yang kuat banget, jadi cocok untuk melawan infeksi yang jadi penyebab keputihan nggak normal. Kita udah lihat bukti ilmiah dari daun sirih dan kunyit. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar kita bisa dapat semua manfaat itu secara konsisten dan nggak ribet? Nah, disinilah solusi modern masuk. Produk seperti Natur Fresh ini formulanya cerdas banget. Isinya menggabungkan herbal-herbal yang sudah kita bahas tadi. Ada daun sirih yang bekerja sebagai antiseptik, ada kunyit untuk melawan peradangan. Nggak cuma itu, formulanya diperkuat juga dengan manjakani untuk bantu kurangi lendir berlebih, dan kayu rapet untuk menjaga kesehatan area kewanitaan secara menyeluruh. Jadi ini bukan cuma satu bahan, tapi sebuah tim yang kerja bareng. Artinya, daripada kita repot-repot bikin ramuan sendiri setiap hari, kita bisa mendapatkan semua manfaat yang sudah terbukti secara ilmiah ini dalam satu solusi yang jauh lebih praktis dan pastinya terpercaya. Jadi, setelah kita jadi lebih kenal sama tubuh kita, mulai dari penyebab sampai solusi alaminya yang didukung sains, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa ini terjadi, tapi lebih ke langkah cerdas apa yang akan aku ambil hari ini untuk kesehatan dan kenyamananku sendiri.